السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Yayasan Pendidikan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, dan segenap keluarga besarnya. Begitu pula para asatid, para kiai yang hadir di sini, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Juga hadir di tengah-tengah kita ada calon anggota parlemen Al-Habib Mustafa As-Saggaf, dan ada calon senator DKI Jakarta di DPD RI Haji Madani bin Haji Madali. Mudah-mudahan dua-duanya dimenangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ciri-ciri orang saleh, ibadur rahman yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana ciri mereka? diantaranya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara ciri orang saleh yang sering baca doa ini. Kan banyak yang hafal doa ini, tapi banyak yang nggak tahu kalau ini ayat Al-Quran ya. Ini bagian daripada ayat Al-Quran. Ini termasuk doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, termasuk orang-orang soleh yang dijanjikan surga oleh Allah, mereka yang selalu mengatakan Rabbana hablana, ya Allah berikan untuk kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Siapa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun tuh yang enak dipandang mata. Itu qurrata a'yun, qurratul 'ain. Kita kalau ngelihat anak tuh seneng, kita ngelihat anak kita, itu namanya qurratul 'ain. Enak dipandang mata. Itu doanya tuh. Kita disuruh minta sama Allah supaya keturunan kita, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita, suami-suami kita jadi qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Beb, yang enak dipandang mata bagaimana maksudnya? Apa yang ganteng? Apa yang cantik? Apa yang paling glowing biar enak dipandang mata? Apa yang paling mulus, kagak ada jerawatnya? Apa yang bagaimana nih yang enak dipandang mata, maksudnya bagaimana di Al-Quran? Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya, kata Ibn Katsir, orang-orang soleh itu selalu minta supaya dikeluarkan dari benih-benih mereka, dari punggung-punggung mereka yang enak dipandang mata. Siapa yang enak dipandang mata? Man yuti'ullah wa ya'buduhu wahdah la syarikalah. Supaya dikasih keluarga sama keturunan yang taat sama Allah. Dan yang
ya'budu wahdah, yang menyembah Allah, nggak menyekutukan Allah. Ya Rabb, jangan sampai ada anak cucu kita yang kafir, yang murtad. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada anak cucu kita yang ahli ma'asiyah. Walaupun ganteng. Makanya Ikrimah mengatakan lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamala. Yang dimaksud dalam ayat ini doa, jadikanlah istri kami, pasangan kami, keturunan kami yang enak dipandang mata, qurrata ayun. Lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamala. Yang dimaksud di sini bukan yang wajahnya cerah, bukan. Bukan yang paling ganteng, paling cantik, bukan. Tapi walakin aradu an yakunu muti'in. Punya istri, punya suami, punya anak yang taat sama Allah. Yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Dia enak mandang mata dunia akhirat. Maksudnya enak pandang mata bagaimana? Dia bakal bahagia di dunia sampai akhir. Ya Allah, Pak, punya anak, punya bini, cakep, tapi nggak taat sama Allah. Enak dipandang sebulan 2 bulan, habis itu megelin seumur hidup. Ya, benar. Bini, laki nih, punya bini cakep, tapi kagak taat sama Allah. Pegang sama saya, cinta sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu setahun digado, ente digado. Dia majang fotonya, auratnya dibuka nanti. Laki-laki lain nikmatin auratnya. Pikirannya cuma duit. Dia nggak ada urusan. Mau laki gua ada duit, nggak ada duit, duit mesti ada. Diperes laki seadanya. Tuh akibatnya tuh. Kalau punya pasangan nggak punya orientasi akhirat. Tapi kalau punya pasangan yang orientasi akhirat, dia bakal mikir hidup ini bukan cuma di dunia. Saya jadi istri, saya punya tugas untuk jadi istri solehah, untuk dapat sorga. Begitu suaminya dalam keadaan susah dikit, dia bakal sabar, dia bakal jadi pendukung nomor 1 suaminya untuk menjalankan kehidupan. Hada qurrata ayun. Jadi tolak ukurnya bukan cakep. Makanya Rasulullah SAW, kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Ada perempuan yang dinikahin gara-gara hartanya. Li jamaliha, ada perempuan yang dinikahin karena kecantikannya. Wali hasabiha, ada perempuan yang dinikahin karena hasabnya. Hasab ini apa? Garis biru, darah biru. Karena posisinya. Ada perempuan yang dinikahi karena lidiniha, karena agamanya. Ini ada sebagian yang salah paham hadis ini. Sebagian salah paham mengatakan Rasulullah mengatakan, katanya kalau mau nikahin perempuan lihat 4 kriteria ini. Bukan begitu mahamin hadisnya. Hadis itu lagi menjelaskan, kata Nabi, biasanya nih orang kalau mau nikahin perempuan yang dilihat 4 hal ini nih. Ada yang gara-gara hartanya, ada yang gara-gara cantiknya, ada yang gara-gara darahnya, ada yang gara-gara agamanya. Biasanya seperti itu. Nabi lagi cerita realita yang ada di masyarakat nih begini. Maka kata Rasulullah, fadhfar bidatid din taribat yadak. Beruntunglah kamu dengan perempuan yang agamanya bagus. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung, bahagia dari dunia sampai akhir. Walaupun mukanya pas-pasan, misalkan. Nah, tapi kalau benar-benar taat sama Allah, ada agamanya, ya Allah, begitu kita lagi susah dia tetap bantu kita, nolong kita, tetap setia bersama kita. Itu yang bakal jadi paling cantik ya ikhwan. Tapi mau cakep bagaimana lagi? Nah, kalau nggak taat sama Allah, hancur. Sama ibu-ibu juga sama, Bu. Ibu kalau punya suami walaupun sederhana, nggak seberapa, bukan yang kaya bagaimana, tapi taat sama Allah. Begitu di luar dia betul-betul bisa ngejaga, nggak maksiat, nggak main perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mastiin harta yang dibawa pulang ke rumahnya yang halal. Karena perempuan-perempuan dulu tuh di zaman salafun saleh ngomong ke suami-suaminya, wahai para suamiku, nasbir 'alal ju' wala nasbir 'alan nar. Jangan bawa duit haram ke rumah, karena kami bisa sabar ngadepin lapar, tapi kami nggak bisa sabar kalau ngadepin panasnya api neraka. Kalau punya suami taat sama Allah, Allah nikmat. Biar bagaimana walaupun pas-pasan tapi yang dibawa halal. Kalau udah yang dibawa halal, hati tenang, makan duit halal, ibadah lancar, anak-anaknya jadi anak soleh,
dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal. Maka di antara doanya orang-orang soleh yang diajarkan dalam Al-Quran itu tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu arti qurrata a'yun. Makanya Imam Hasan Basri su'ila an hadhil ayah. Imam Hasan Basri seorang tabi'in ditanya tentang ayat ini nih. Apa maksudnya anak pasangan qurrata a'yun? Kata Imam Hasan Basri, an yuriyallahu al-'abdal muslim min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atallah. La wallah ma syai' aqar li'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Shallu ala Rasulillah Muhammad wa sallam. Kata Imam Hasan Basri, maksudnya dia minta sama Allah supaya dijadikan keluarganya qurrata ayun, apa? Supaya Allah memperlihatkan kepadanya seorang hamba yang muslim, Allah perlihatkan kepadanya istri, anak, saudara yang taat sama Allah. Imam Hasan Basri sampai sumpah, la wallah, kata Imam Hasan Basri, demi Allah, ma syai' agar li'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah azza wa jalla. Enggak ada yang lebih menyenangkan seorang muslim melebihi dia melihat anaknya, pasangannya, saudaranya, sahabatnya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling menggembirakan hati seorang muslim. Yang paling mengembalikan hati muslim itu dia kalau lihat orang-orang di sekitarnya taat sama Allah. Bukan hanya sekedar ngelihat yang mana yang paling kaya, yang mana yang paling cakep, enggak, itu sebentaran, mungkin jadi azab nanti, naudzubillah min dzalik. Tapi yang paling menggembirakan seorang muslim, dia lihat anaknya, orang-orang di sekitarnya taat sama Allah Subhanahu. Nah, di antara doa yang diajarkan ini nih, doa yang diajar, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Makanya sering-sering baca, Bapak Ibu apalagi pengen dapat anak soleh, sering-sering baca doa ini nih. Kalau kita sering baca berarti tanda Allah mau ngasih. Kata ulama, lau lam turid naila ma arju atlubuhu min faydhi fadlika ma alhamtani talabah. Ente sering doa minta sesuatu, itu tanda berarti Allah mau ngasih. Karena yang ngegerakkan kita buat minta siapa? Kok jawabnya lemes? Yang ngegerakin kita buat minta siapa? Allah. Begitu Allah ngegerakin lisan kita buat minta terus-terusan, kata ulama, berarti itu tanda Allah mengasih. Makanya sampai-sampai dalam syair, ya Allah ya Rabb, lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma alhamtani talabah. Ada syair dikutip sama Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, abahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Lau lam turid ya Allah, kalau engkau enggak pengen ngasih ya Allah, enggak mungkin engkau membimbingku untuk minta ya Allah. Kalau engkau bimbing aku untuk minta ya Allah, berarti engkau akan ngasih ya Allah. Makanya ibu-ibu kalau pengen dapat anak soleh jangan berhenti ngedoain, apalagi orang tua doanya mustajab. Pengen dapat pasangan soleh mintanya jangan berhenti-berhenti. Di antara doa yang diajar salaf, biasanya setelah baca doa ini nih, wa ja'ala lil muttaqina imama, setelah baca doa ini, di antara doa yang diajarkan oleh salaf, Allahumma, ikutin saya coba, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wala tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Itu biasanya dibaca setelah ini. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di antara yang menganjurkan baca doa ini. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi untuk kami, fi auladina, anak-anak kami, wahfadhum, jaga mereka ya Allah, wala tadurrahum, jangan berikan mereka kemudaratan ya Allah, waffiqhum li ta'atika, ya Allah beri mereka petunjuk untuk selalu taat kepadamu ya Allah, warzuqna birrahum, dan berikan kami bakti dari mereka, jadikan anak-anak kami anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Nah ini sering-sering dibaca nih, apalagi ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak, pengen dapat anak soleh, biasain baca ini. Kalau saya biasanya, karena saya ada ngajar di majelis, karena saya ada ngajar di pesantren, saya biasanya saya tambahin Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina, ya Allah berkahi semua anak-anak kami dan murid-murid kami. Karena kita murid itu ibarat anak,
murid itu anak ideologis. Kalau anak biologis. Tapi kalau murid anak biologis. Karena al-faqir Allah kasih amanat ngajar di majelis-majelis, ngajar di pesantren. Maka al-faqir biasanya al-faqir tambahin, Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina. Ya Allah berkahi anak-anak kami dan murid-murid kami, santri-santri kami. Wahfadhum, jaga mereka. Wala tadurruhum, jangan berikan mereka mudarat bahaya. Warzuqna birrahum wafiqhum li ta'atik, berikan mereka taufik untuk taat. Warzuqna birrahum. Baca ini terus minta biar anak-anak kita dijaga oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, Bu, ya Allah, serem zaman sekarang ini serem. Kita nggak bisa pantau anak kita 24 jam. Tapi yang kita bisa apa? Didik dia agar punya muraqabah dalam hatinya. Didik dia agar merasakan dalam hatinya bahwasanya gerak-geriknya dipantau oleh Allah Subhanahu. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam, nggak bisa. Tapi kita bisa serahkan mereka kepada Allah. Setelah kita didik, kita serahin sama Allah. Di antara bentuk menyerahin ke Allah ini baca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Biar anak-anak kita itu dijaga sama Allah. Ini zaman serem, Pak. Berapa banyak, mohon maaf saya harus bicara sedikit keras. Berapa banyak di zaman sekarang bapak-bapaknya, ibu-ibunya duduk di majelis di masjid, anak perempuannya di dalam kamar lagi video call sama laki-laki yang nggak dihalalkan. Kita udah nggak tahu dia udah buka apa aja, saudara. Kamu berapa banyak di zaman sekarang? Apa yang bisa kita perbuat? Dari handphone aja nih anak kita bisa hancur, Bu. Kita nggak tahu dia megang handphone di mana, belum lagi pergaulan di luar. Anak SD aja saya pernah dapat berita anak SD bisa masuk ke grup komunitas LGBT. Di salah satu kabupaten ada ditemukan di satu bangunan anak SD, anak kecil. Lakinya anak SD, perempuannya anak SD masih kecil. Tahu-tahu dua-duanya udah, mohon maaf, udah tanpa busana, udah berduaan. Kita nggak bisa 24 jam jaga anak kita. Kita nggak bisa 24 jam ngelihat anak kita. Tapi kita bisa titipkan mereka kepada Allah. Oh, serem. Belum lagi akidah, keimanannya. Seorang anak kita diterpa, diserang virus keimanan dari media sosial, dari televisi, sampai di sekolahan dijejelin yang namanya teori Darwin, bertentangan dengan akidah Islam. Dijejelin teori ini, teori itu. Kalau kita nggak didik bener, kita nggak benar-benar nitipkan mereka ke Allah, udah mati baru nyesel kita, ya kawan. La wallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Amin. Allah jaga keturunan kita. Kita masih bisa hadir majelis. Mudah-mudahan nanti keturunan kita masih terus seperti ini, ya kawan. Terus dekat sama ulama, terus pegang akidah ahlus sunnati wal jamaah. Terus taat kepada Allah, terus taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita dari fitnah zaman. Allah jaga anak kita dari maksiat. Allah jaga anak-anak kita, keturunan kita dari zina. Allah jaga keturunan kita dari minum-minuman keras. Allah jaga keturunan kita dari narkoba. Allah jaga keturunan kita dari akidah-akidah yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita dari fitnah zaman. Kita kumpul sama mereka di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita kumpul sama mereka di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah.